Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang remedial quiz mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fitrah Noval Gildan dengan NIM D1B1200035 dari kelas Agroteknologi B. Nah, soal yang pertama itu, jelaskan faktor-faktor yang menentukan pendekatan untuk pendekatan sampling tempat. Nah, dalam menentukan pendekatan ini, ada 3 faktor penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan pendekatan untuk sampling pada suatu tempat, yaitu bentang lahan. Bentang lahan di sini dapat disebutkan dengan luas total lahan tersebut. Nah, yang kedua, lokasi. Lokasi ini yaitu tempat yang akan dijadikan lokasi pengambilan sampel. Nah, yang terakhir yaitu titik lokasi. Nah, dalam suatu lokasi tersebut kemudian dipersempit. Nah, titik tersebut akan dijadikan tempat pengambilan sampling. Soal yang kedua yaitu jelaskan pendekatan sampling yang paling sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi. Nah, metode yang paling sesuai yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi semua jenis biota tanah dalam area studi adalah metode pendekatan stratifikasi. Stratifikasi itu sendiri merupakan proses atau metode yang berguna untuk membedakan atau mengelompokkan suatu sampel dengan beberapa syarat yang telah ditentukan, misalnya berdasarkan dari segi sifat, tekstur, struktur, dan lain sebagainya. Nah, soal yang ketiga, jelaskan metode estimasi kelimpahan total bakteri dan fungi. Nah, metode yang dapat digunakan untuk melakukan estimasi kelimpahan total bakteri dan fungi yaitu metode media kultur agar. Dengan metode ini, kita dapat mengisolasi suatu jenis bakteri maupun fungi pada media agar untuk melihat pertumbuhan bakteri dan fungi pada media agar tersebut. Dari sini kita dapat melihat bakteri mana atau fungi mana yang memerlukan banyak nutrisi ataupun lain sebagainya. Nah, yang keempat, jelaskan prinsip dari metode ekstrak Bersele-Turgen dan Baerman-Funnell. Bersele-Turgen, prinsip dasarnya adalah organisme tanah merespon pengurangan kelembaban yang disebabkan oleh peningkatan suhu serasa atau tanah dengan bermigrasi ke bawah sampai akhirnya jatuh melalui kain kasa ke dalam wadah penerima yang menempel di dasar corong dan berisi bahan pengawet. Baerman-Funnell, corong Baerman berfungsi untuk berdasarkan prinsip mobilitas. Substrat yang ditempatkan dalam corong yang dilapisi dengan kain atau kertas filter kemudian ditutup rapat pada bagian bawah. Corong kemudian diisi dengan air, merendam sampel sementara memisahkan dari outlet tertutup. Nematoda yang aktif dalam sampel melepaskan diri ke dalam air dan berenang melalui filter. Akhirnya mengendap di dasar corong. Saluran keluar corong dibuka dan setetes nematoda dikeluarkan ke piring penampung.
Nah, soal terakhir yaitu soal kelima. Jelaskan metode estimasi kelimpahan protozoa. Nah, di sini ada dua jenis metode yang dapat dilakukan dalam melakukan estimasi kelimpahan protozoa, yakni metode secara langsung dan metode secara tidak langsung. Pada metode tidak langsung atau kultur sel protozoa secara umum dipisahkan dari partikel tanah dengan sentrifugasi gradien kerapatan pewarnaan dengan epilofluorosen dan dipekatkan dengan saringan untuk pengamatan secara langsung di bawah mikroskop. Itulah tadi jawaban saya. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.